Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan model atom dari atom Dalton, Rutherford, Thomson, dan juga Bohr. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar siswa dapat mengetahui perkembangan model atom. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita menonton video cuplikan berikut ini. Atoms and molecules. This is an anthill. The ants are busy building it. It takes many small grains of sand to make an anthill. If you take a closer look at the grain of sand under a scanning tunneling microscope, you can see that even a small grain of sand consists of millions of particles which are minuscule in nature. These particles are called atoms. Atoms are the building blocks of all material. Atoms are made up of three types of particles called protons, neutrons, and electrons. An atom has a central nucleus with protons and neutrons in it. Protons are positively charged and neutrons have no charge, so the nucleus is positively charged. Protons and neutrons are collectively called nucleons. Electrons are negatively charged and are located around the nucleus. An atom has the same number of negatively charged electrons as it has positively charged protons in the nucleus. Therefore, atoms are electrically neutral. Electrons are distributed in a definite path around the nucleus and are called shells or orbits. This concept was introduced by Niels Bohr. According to Bohr, different electrons revolve around the nucleus in their own different orbits. The atom has been compared to the solar system. In an atom, the nucleus is the sun and the electrons are the planets. Just like planets in the solar system, each electron revolves around the nucleus in its own different orbit. The orbits or shells are represented by the letters K, L, M, etc. The maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square, where n is the orbic number of energy cells. The first orbit or K shell can have 2, the second orbit or L shell can have 8, and M shell can have 18 electrons, etc. The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons, and the shell which valence electrons occupy is called the valence shell. Jadi anak-anak, benda-benda di sekitar kita ini tersusun dari partikel dasar, yaitu atom. Partikel dasar seperti elektron, proton, dan juga neutron. Elektron adalah partikel kecil yang mempunyai muatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Elektron ditemukan oleh Joseph Thomson atau kita kenal sebagai J.J. Thomson. Elektron dapat berperan sebagai partikel yang terikat pada atom atau sebagai partikel bebas. Keberadaan partikel atom yang bermuatan positif semakin terbukti ketika Rutherford pada tahun 1906 berhasil menghitung bahwa massa partikel bermuatan positif kira-kira 1837 kali massa elektron. Sedangkan neutron adalah partikel subatomik yang tidak bermuatan listrik dan terletak dalam inti atom bersama proton. Jadi materi selanjutnya adalah perkembangan model atom. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu Demokritus, seorang filsuf Yunani berpendapat bahwa semua materi itu tersusun atas partikel yang amat sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atomos sendiri secara bahasa berarti tidak dapat dibagi lagi. Oleh karena itu, ilmuwan sekarang percaya bahwa semua materi tersusun atas partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi disebut atom. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke dalam materi perkembangan model atom yang pertama, yaitu model atom Dalton. Jadi, John Dalton adalah seorang ilmuwan Inggris yang pertama kali mengemukakan hipotesisnya mengenai teori atom. Hipotesis John Dalton sendiri menggambarkan bahwa atom berbentuk seperti bola kecil, seperti bola tolak peluru. Kemudian, John Dalton mengemukakan postulat atau asumsi pokok mengenai teori atom. Yang pertama adalah bahwa unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Itu artinya atom tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dihancurkan. Postulat yang kedua yaitu senyawa terbentuk apabila atom dari dua unsur saling bergabung atau berikatan satu sama lain. Postulat ini menjelaskan hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda. Postulat yang ketiga yaitu bahwa reaksi kimia hanya melibatkan penggabungan, pemisahan dan penataan ulang atom-atom. Postulat ini menjelaskan mengenai hukum kekekalan massa. Postulat kedua Dalton sendiri tadi dapat menjelaskan mengenai hukum kelipatan perbandingan. Kita ambil contoh yaitu unsur C dan O. Hukum kelipatan perbandingan sendiri berbunyi bila unsur dapat membentuk lebih dari dua senyawa dan bila massa salah satu unsur tersebut sama, maka perbandingan unsur lain dari senyawa tersebut adalah bilangan bulat yang sederhana.
kita ambil unsur C dan O. Unsur C dan O dapat membentuk senyawa CO dan CO2. Di soal diketahui bahwa massa C adalah 12 gram dan massa O adalah 16 gram. Oleh karena itu perbandingan C dan O adalah 3 dibanding 4 dari keduanya, yaitu 12 dan 16 yang dibagi 4. Kemudian massa C sendiri di senyawa CO2 itu adalah 12 gram dan massa O 32 gram. Maka perbandingannya adalah 3 banding 8. Bisa dilihat di sini bahwa massa C itu sama. Ya, seperti diketahui dalam hukum, bila massa salah satu unsur sama, maka perbandingannya adalah bilangan bulat yang sederhana. Seperti bisa dilihat di sini, massa C adalah 12, yaitu sama, maka akan membentuk perbandingan yang bulat dan sederhana. Atom dalam sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah dapat menjelaskan mengenai hukum-hukum, yaitu hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan tetap, dan hukum kekekalan massa. Teori atom dalam sendiri memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, teori atom dalam itu tidak dapat menjelaskan bagaimana atom yang seperti bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Kelemahan yang kedua adalah bahwa atom dalam satu unsur dapat memiliki massa yang berbeda. Selanjutnya kita masuk materi model atom Thomson. Thomson menemukan elektron pada tahun 1897. Dari penemuannya ini, Thomson mengajukan teori atom baru yang dikenal dengan sebutan model atom Thomson. Teori atom Thomson didasarkan atas percobaan yang ia lakukan dengan menggunakan tabung sinar katode. Yang mendasari Thomson melakukan percobaan tersebut adalah beliau ingin mengetahui gejala kelistrikan dari suatu materi. Bisa kita lihat model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis, di mana atom terdiri atas materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dan roti kismis karena muatan positif dan negatif bercampur menjadi satu dengan jumlah yang sama. Maka secara keseluruhan atom menurut Thomson bersifat netral. Kelebihan dari teori atom Thomson yaitu mampu membuktikan adanya partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Sedangkan kelebihan dari teori atom Thomson tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Juga tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom Rutherford didasari dengan percobaan sinar radioaktif yang dimana terdapat sumber partikel alfa dan lepek emas yang dikelilingi oleh layar seng sulfida. Ketika sinar alfa dihamburkan ke lepek emas, terdapat sinar yang menembus lepek emas dan terdapat sinar yang memantul. Hal ini terjadi karena atom merupakan ruang hampa yang memiliki inti atom. Sedangkan sinar yang menembus itu mengenai ruang hampa. Sedangkan sinar yang memantul ini mengenai inti atom yang bermuatan positif. Berikut merupakan ilustrasi model atom Rutherford, yang dimana atom mengandung inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan dari teori atom Rutherford itu mampu menjelaskan inti atom, sedangkan kelemahannya belum dapat menjelaskan kenapa elektron tidak tertarik ke dalam inti atom. Oke, selanjutnya adalah model atom Bohr, di mana model atom Bohr ini menyempurnakan dari model atom Rutherford, di mana elektron-elektron yang memiliki inti pada lintasan-lintasan tertentu disebut kulit elektron atau tingkat energi. Jadi, lintasan elektron yang paling dekat dengan inti atom itu memiliki energi paling rendah. Sedangkan apabila elektron ini jauh dari inti, dia memiliki tingkat energi paling tinggi atau tingkat energinya meningkat. Nah, tiap-tiap kulit elektron hanya dapat diisi maksimum 2n⁻², di mana n adalah nomor kulitnya. Oke, sekarang kita ambil contoh seandainya nomor kulitnya itu 1. Nama kulitnya adalah K, seperti dijelaskan tadi, di mana lambangnya itu 2n⁻², di mana kalau 1 kulitnya maka dia 1⁻² sama dengan 2 elektron, dan seterusnya. Lalu kita ambil contoh untuk magnesium dengan nomor atom 12. Dia memiliki tingkatan kulitnya dari 2, 8, dan juga 2. Apabila kita menulisnya dalam konfigurasi elektron, maka dia 2,
8 dan juga 2, di mana elektron valensinya yaitu 2 atau kulit terluar yaitu 2. Oke, jadi selanjutnya adalah kelebihan dari teori model atom Bohr ini. Teori dari model atom Bohr ini kelebihannya yaitu mampu menjawab kelemahan dari teori model atom Rutherford dengan aplikasi kuantum. Lalu selanjutnya yaitu mampu menerangkan dengan jelas tentang garis spektrum pencairan atau emisi. Kelemahan model atom Bohr ini yaitu yang pertama, adanya radius orbit ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana prinsip ini yaitu radius tidak bisa bersamaan dengan orbit. Lalu ketidakadanya efek Zeeman. Ketidakadanya efek Zeeman ini ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Oke, jadi selanjutnya adalah teori atom mekanika kuantum. Pada saat 1927, ilmuwan asal Australia yaitu Ernst Schrödinger itu mengemukakan teori atom tentang mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Teori tersebut diakui oleh para ahli hingga saat ini. Nah, prinsip dasar teori mekanika kuantum ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Teori mekanika kuantum ini digunakan menjelaskan sifat atom dan juga molekul. Berdasarkan teori mekanika kuantum, keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, teori mekanika kuantum ini penyempurnaan dari teori atom Niels Bohr. Pada atom Niels Bohr itu tingkat energi atau kulit-kulit atomnya itu sama. Nah, sedangkan pada di mekanika kuantum ini hal bentuk lintasan atau orbitalnya yang membedakan dari teori atom Niels Bohr. Nah, dalam teori mekanika kuantum, posisi elektron adalah tidak pasti. Daerah dengan peluang terbesar itu disebut dengan orbital. Sekian video pembelajaran dari kami. Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pemodelan matematis, yaitu kemampuan siswa dalam menerjemahkan suatu permasalahan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam model. Yang selanjutnya itu untuk mengidentifikasi hal yang relevan. Dalam hal ini, siswa dapat mengidentifikasi setiap model atom berdasarkan gambarnya. Yang selanjutnya itu untuk melaporkan berdasarkan hasil pengamatan. Tidak hanya berdasarkan data kualitatif, tetapi juga berdasarkan data kuantitatif. Lalu selanjutnya yaitu untuk kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan siswa dapat menganalisis argumen, membuat kesimpulan menggunakan penalaran, menilai atau mengevaluasi, dan membuat keputusan untuk pemecahan permasalahan. Selanjutnya itu untuk kemampuan generic science, merupakan keterampilan yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai konsep